Sekarang kita akan praktekkan bagaimana proses pendempulannya. Jadi alat-alat yang perlu dipersiapkan yaitu yang pertama, untuk bahannya kita pakai dempul polyester. Ini dempulnya, kemudian ini ada hardenernya, kemudian di sini ada kapi untuk mengoleskan dempul. Ini kalau kapi satu set isinya ada mulai dari yang lebar sampai yang kecil sesuai dengan kebutuhannya nanti. Kemudian ada amplas, namanya amplas untuk menggosok. Gandengannya bisa pakai hand block atau bisa juga pakai sander gerak ganda, bukan sander gerak tunggal. Kalau sander gerak tunggal untuk mengupas cat, kalau sander gerak ganda untuk pelandaian tepi, untuk penggosokkan penggosokan cat maupun penggosokan dempul, ini untuk meratakan. Dan kemudian ada pengaduk dempul atau agitating rod. Kemudian kita pakai penggaris. Penggaris ini untuk memeriksa kerusakan. Baik, langsung saja kita mulai. Jangan lupa untuk APD-nya perlu menggunakan masker, sarung tangan yang digunakan untuk proses pendempulan yaitu sarung tangan dari bahan karet. Yang tepat adalah sarung tangan dari bahan karet. Biasanya juga di dalamnya dikasih karet, kemudian di luarnya memakai kain untuk melakukan pemeriksaan. Ini double. Untuk maskernya memakai masker, dua masker yang digunakan, yaitu kalau untuk aplikasi dempul, pengolesan dempulnya memakai masker gas atau masker kuat. Kemudian kalau untuk penggosokannya memakai masker kain atau masker debu, masker partikel. Jadi harus bisa memilih masker yang tepat. Pakai kacamata biar tidak kelilipan, ya. Bahaya. Kelilipan debunya dempul masih lumayan sakit. Bukan kelilipan dempulnya itu yang bahaya, ya. Langkah pertama yaitu melakukan pemeriksaan. Kita pakai APD dulu. Pemeriksaan bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan cara dilihat dari berbagai sisi, dengan diraba bagian mana yang mengalami cekungan. Setelah ketemu baru dikasih tanda. Setelah dikasih tanda baru dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan penggaris. Setelah itu beri tanda, ya. Diberi tanda untuk batas-batas pendempulannya. Setelah diberi tanda, baru kita melakukan pencampuran dempul. Kita buka dempulnya seperti ini. Setelah kita buka dempul, ya, dempul tidak boleh dioleskan di samping-sampingnya seperti ini. Kenapa? Kalau dempul di tepi-tepiannya kalengnya dempul ini kering, nanti bisa masuk sehingga mengganggu proses pendempulan. Kita siapkan pengaduk dempul, kita aduk dulu dempulnya. Ya, kalian lihat, diaduk dempul. Jadi diaduk sampai dempulnya rata. Biasanya kalau dempul yang baru buka, di bagian atas dempulnya itu ada minyak-minyaknya.
Ya, terus kita aduk sampai rata. Kita gunakan kapi untuk menyeka dempul yang menempel pada pengaduk. Jangan diteletkan di mana? Kalengnya. Bahaya. Jadi kalau dempulnya kering bisa masuk ke dalam dempul. Lalu kita gunakan kain lap untuk membersihkan. Biasanya kain lap ini dikasih thinner agar membersihkannya lebih bersih. Di thinner sedikit. Setelah itu kita perkirakan berapa banyak dempul yang akan dipakai. Jadi kita ambil dempul sesuai dengan kebutuhan, kemudian kita taruh di mesin plat. Untuk mencampur dempul dengan hardener, nanti ada dua cara. Bisa menggunakan mesin plat kalau jumlahnya banyak, atau menggunakan 2 buah kapi jika jumlahnya sedikit. Jadi harus pakai mesin plat atau pakai kapi, jadi disesuaikan dengan jumlahnya. Kita coba mengaduk dulu yang pakai mesin plat. Setelah dempul ditaruh pada mesin plat, kemudian baru kita berikan hardener. Setelah dempul selesai diambil, harus ditutup. Nah, sebelum kita pakai hardener, kita pencet dulu. Nah, dipijat-pijat dulu. Ya, dipijat-pijat dulu. Tapi nggak boleh pakai plus-plus. Pijat saja. Setelah dipijat, kita buka. Kita ambil dempulnya. Sudah. Mengambil hardener dengan ujung kapi. Lalu kita taruh di atasnya, kita aduk sebentar, kita tutup dulu. Kita aduk sampai rata antara dempul dengan hardenernya. Campurannya antara dempul dengan hardener yaitu sekitar 50:1, yaitu 50 dempul, satunya hardener. Itu hardenernya 2%. Nah, itu baru kita tarik seperti ini. Sampai semuanya rata seperti ini. Ini adalah cara untuk mencampur dempul dengan hardener dengan menggunakan mixing plate. Pause dulu ya. Sekarang kita akan coba mencampur dempul dengan menggunakan kapi. Kita ambil dempul secukupnya sesuai dengan kebutuhan.
Setelah itu kita tambahkan dengan hardener. Kita campur. Hardener di ujung kapi, kemudian kita aduk jempolnya semua sampai merata. Jadi pengadukan ini digunakan untuk membantu mencampur antara jempol dengan hardener untuk meratakan dulu. Setelah semua rata, pastikan permukaan kapi ini bersih dan tidak ada conjolan atau cekungan. Jadi pastikan permukaan kapinya rata. Bersih, tidak ada conjolan. Baru kita oleskan ke permukaan dari panel. Kita pakai kapi yang kecil dulu, karena kita butuhnya sedikit. Kita oles tipis dulu yang pertama untuk mengisi bagiannya yang dalam dengan cara ditekan. Setelah kita isi tipis dengan cara ditekan, baru sekarang kita isi untuk pembentukan. Jadi pertama harus ditekan dulu, kedua yaitu melakukan pembentukan. Tujuannya apa? Mengisi bagian tipis seperti ini untuk mengisi bagian-bagian yang sulit dijangkau, biasanya bagian-bagian yang sempit. Kita ratakan dulu jempolnya. Setelah kita ratakan jempolnya, baru kita tarik, memegang kapi di sampingnya, di bagian yang apa? Bagian tepi-tepinya atau pinggir-pinggirnya. Dan pinggir-pinggirnya seperti ini. Di jempolnya ada di sini. Karena bentuknya agak melengkung, jadi yang dipegang adalah bagian samping saja, samping-samping ini saja. Dia bisa menyesuaikan dari bentuk panelnya. Nah, kalau udah seperti ini, kita tunggu sampai agak kering dulu, sambil kita membersihkan bagian samping. Usahakan bagian tepi-tepinya di sini landai. Setelah kita oleskan, kita bersihkan kapi. Setelah kita oleskan tadi, kapi harus kita bersihkan, bersih lagi. Jangan nunggu jempolnya kering. Bisa pakai kapi dengan kapi gini, udah dilap dengan kapi kain yang sudah diberikan thinner sedikit tadi ya. Sudah, kita taruh, kita tunggu sampai kering. Bisa kita menggunakan infrared. Temperatur pengeringan maksimalnya yaitu 50 derajat Celcius.
Lihat, kita cek tinggi-tingginya dulu. Kalau tingginya sudah, nah, buku ceknya itu dengan menggunakan kuku. Tingginya dulu kita cek. Kalau tingginya sudah kering, baru kita cek yang bagian tengah. Dia dicek dulu adalah pinggirnya. Jadi masih belum kering, jadi kita tunggu dulu sampai kering. Ya. Setelah itu, nah setelah kering kita periksa lagi apakah hasilnya sudah rata atau belum. Kita cek. Kalau masih ada celah, berarti masih belum rata. Kita lihat tidak ratanya ke arah mana. Lalu kita tambah. Nah, kita tunggu dulu sampai kering, baru habis itu kita haluskan atau kita ratakan permukaannya. Ya. Nah, itu kita lihat, kita haluskan. Ya. Nah, setelah kita berikan jempol semua, baru kita cek. Kita kering apa belum? Rataannya kita cek dulu lagi. Kalau sudah rata, dan jempol sudah kering, baru kita mulai pengamplasan. Kita amplas pertama pakai amplas nomor antara 80 sampai amplas 120 sesuai dengan kekasarannya, tingkat kekasarannya. Kita bisa pakai hand plug atau bisa juga pakai sander. Ya. Amplas yang kita gunakan, yaitu pertama kita pakai 120, kedua kita pakai 240. Amplas 120 ini untuk pembentukan dan perataan. Nah, itu pasti nanti akan timbul goresan. Goresannya akan kita hilangkan dengan amplas 240. Terakhir untuk penghalusan kita bisa pakai antara 300 sampai 400 sekalian untuk scraping. Kita pakai metode penggosokan kering atau dry sanding.
Kita atur kecepatannya. Nah, baru kita gosok ke segala. Kita cek apakah sudah landai atau belum. Kalau masih belum landai atau belum rata, kita gosok lagi. Kalau sudah landai, kita ganti amplasnya pakai amplas nomor 240. Kita bersihkan dulu pakai sikat baja. Lalu kita gosok lagi untuk menghilangkan goresannya. Sender harus jalan sesuai dengan lebar dari bagian yang dilakukan penjemputan biar hasilnya sudah halus, sudah hilang goresannya, baru kita amplas pakai nomor 400. Sebelumnya kita cek dulu apakah ada pinhole atau ada goresan. Kalau ada pinhole atau ada goresan kita kelamin. Ini nggak ada, jadi kita langsung gosok. Pakai amplas nomor 400. Amplas nomor 400 ini digunakan juga untuk scuffing.
Sudah selesai, kita periksa dulu apakah sudah tepat. Lihat penggaris. Kalau sudah rata, berarti hasilnya. Kita bereskan semua alat-alatnya, kita kembalikan lagi, kita bersihkan, baru kita nanti akan lakukan food pressure. Yang video dari saya untuk proses pembuatan.